kami tidak menyalahkan yang ada di Aceh, keturunan yang ada di Aceh, dan kami pun mengakui kami salah. Kenapa? Kami tidak mencari data yang ada di Aceh, dan yang di Aceh tidak pernah mengkonfirmasikan datanya ke Robinson. Jadi di sana banyak miscommunication. Enggak, sebetulnya enggak miskomunikasi. Dulu waktu saya di Gabus, ya, ketika saya ditanya tentang Sada, ya kan, terus saya bilang saya keturunan Sayyid, tapi saya nggak tahu marganya, kan gitu dulu. Nah, akhirnya saya bilang, Santi, saya akan pulang ke Aceh, saya bawa manuskrip, kan gitu, ya kan. Lalu saya pulang ke Aceh beberapa tahun kemudian, saya ambil fotokopi manuskrip yang ada pada keluarga kami, kan. Lalu saya bawa ke Gabus, ya kan. Kiai Nana juga melihat, gitu loh. Nah, sampai pada saat itu saya diajak ke Alidin, ya kan, untuk memverifikasi. Ternyata, ya kan, catatan tersebut tidak pernah diberikan satu jawaban tanpa ada bentuk satu penelitian. Lalu pada masa ketika Habib Mustafa bin Sahab masih hidup, saya diajak ketemu ke Alidin Zainal Abidin As-Segaf, ya, NA, ya. Habib Mustafa Burgan. Ya, Mustafa Burgan, benar. Nah, setelah ketemu sama Ali Zainal Abidin As-Segaf, ya, beliau mengatakan nasab ente majhul, kata dia. Saya jawab, bagaimana engkau menyatakan nasab saya majhul tanpa engkau teliti? Ya, karena nasab kamu tidak ada dalam catatan buku nasab kami. Oke, itu hak antum. Tetapi kami dalam silsilah keluarga jelas kami sadar, gitu. Yaitu tahtal bahas, kata beliau. Ya, terserah. Lalu bagaimana? Apakah Anda siap untuk menghapus data-data nasab kami di keturunan kakek kami di Aceh? Apa dia bilang? Kami nggak bisa begitu. Terus bagaimana status saya? Kalau Anda Said, ya sudah, jalani ke Saidan antum. Yang penting jangan jual nama-nama nasab. Oke, siap. Sebatas itu. Nah, artinya di perkembangan di masyarakat, saya difitnah ngaku-ngaku Said, tapi saya bukan orang bodoh. Setiap orang bilang begitu, saya tanya, aku tahu semua nasab-nasab Alawi. Cuman saya nggak berani pada saat itu mengungkapkan sebenar-benarnya. Dari dulu saya bilang, Mbak Alawi satu masa nanti akan meledak. Perhatikan saja. Itu boleh tanya sama Ustadz Najan. Jauh sebelumnya saya sudah sampaikan sama dia. Jadi persoalan ini sebetulnya, ya, jangan dipahami dengan cara yang tidak bijaksana gitu. Kalau kita sebetulnya juriyat Rasul dan punya data, ayolah kita diskusi dengan bijaksana, dengan saling membawa makalah-makalah ahli nasab, kita kaji bareng-bareng kitab-kitab nasab. Apabila memang benar secara kaidah nasab Ba'alawi tidak ada, ya terima lu gowo gitu. Kemarin kan daripada sesi debat yang ada di Banten kemarin, kan sudah jelas bahwasannya tidak terkonfirmasi bukan berarti tidak ada orangnya. Itu kan jawaban dari saya kan nggak dikasih kesempatan, dipotong. Saya sendiri ngelawan diskusi berapa banyak orang. Sekarang gini, tidak terkonfirmasi artinya tidak menyebutkan nama bukan berarti tidak ada. Begitu kan bahasanya kan? Oke. Pada saat saya menjawab tidak disebutkan, selama tidak ada kebenaran dari apa yang disebutkan, itu namanya majhul. Kata saya, nggak bisa begitu dibantah. Sehingga kata-kata tersebut di dalam rekaman itu nggak ada. Jadi itu terkesan rekaman dipotong-potong gitu. Makanya pada saat diskusi di Banten itu sebenarnya di situ tidak ada kalah menang. Karena itu bukan diskusi tetapi debat kusir akhirnya. Maka saya minta kepada mereka di akhir, pribadi cuma hanya duduk ngobrol ambil ngopi. Ya, itu lebih condong ke situ, ya. Kalaupun saya bilang debat kusir itu asumsi saya, tapi kalau asumsi antum sebatas debat sambil ngopi, oke, nggak masalah, no problem itu, ya kan? Nah, Imat ini hadir, kemungkinan besar kalau Ki Imat hadir, ya kan? Kalau Ki Imat hadir nih, maaf ya, Ki Imat hadir, teman-teman lain yang ahli ilmu semua yang ada dalam catatan kami hadir. Hari itu juga sudah rungkat kalian. Tetapi Kiai Imad nggak mau hadir dikarenakan tidak ada satupun perwakilan Rabithah yang mampu menyatakan satu pernyataan kalau kami salah, kalau kami lemah dalam data, maka kami siap gulung tikar daripada ngaku sebagai sadah Rasul. Itu pernyataan itu yang kami perlukan sebetulnya. Namun karena tidak ada satupun perwakilan dari Rabithah,
maka Kiai Imad nggak mau datang. Tapi 6 bulan ke depan saya akan memaksa Kiai Imad berserta saya dan beberapa banyak orang lain untuk diskusi di live call. Menurut antum, Ya. antum bawa semua. Mana? Iya, antum bawa semua orang yang menurut antum ahli kitab, ahli nasab, ahli ansor, semua antum bawa. Oke, ya siap. Ntar kita hadirkan sebelum itu. Justru jujur, apabila antum bilang para Balawi ini bakal rungkat, anda siap pulang kiamat. Alhamdulillah, mantap, mantap. Iya dong. Iya, mantap. Ya, dan apa konsekuensinya apabila antum yang kalah dalam Ya, konsekuensi kami kan sudah jelas. Apabila kami dalam istilah diskusi ilmiah data kami lemah dan tidak terverifikasi kebenaran dari data kami, pertama, saya secara pribadi dan saya akan mengajak Kiai Imad untuk islah dan syahadat atas tuduhan itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Satu. Kedua, kami sebentar. Kedua, kami akan mengadakan kenduri, kalau bahasa Aceh itu kenduri atau tasykuran besar untuk minta maaf ya kepada semua habaib yang ada di seluruh dunia, bahkan secara terbuka, walaupun mereka nggak hadir, khususnya yang hadir bahkan yang tidak hadir disiarkan secara media. Artinya itu posisinya dalam syariat disebut dengan ta'zir. Dan kami tidak pernah berharap perjanjian kalian harus pulang kiamat, nggak ada. Artinya yang kami tuntut itu adalah kalian stop mengaku sebagai juriat Nabi itu aja. Jangan. Itu ada kalimat apabila Balawi tahun 2035 akan rungkat kembali ke Yaman. Ya. Oke, itu kan saya jawab. Gini bang. Itu kan statement saya pribadi atas analisa saya, ya nggak? Ya, jangan di framing kepada hal-hal yang negatif. Di situ di akhirnya kan saya ngomong itu akan terjadi apabila Pak Alawi Rabithah tidak mau berdiskusi, ya. Tapi di akhir ketika Ki Imad ya kan mengatakan bahwasannya para Balawi wakil khusus habaib sekarang diwajibkan DNA kalau ingin mengakui dia darahnya Rasulullah, mengalir darah Rasulullah. Sekarang begini, Anda mau menanyakan sama antum, apabila kita makin mahal karena hukum itu terbagi 3, ada hukum akli, ada hukum syar'i, ada hukum adi. Iya. Akad 5 hukum, bukan akal dihukumin. Iya betul. Terus yang jadi persoalan dengan tes DNA itu apa? Sekarang kalimat tes DNA, yang namanya tes DNA ini kan mengambil sampel darah. Oh nggak mesti sampel darah. Ya, keberadaan rambut ini penting. Jadi kalau ada yang menolak Muhammad itu hanya cerita khurafat, dengan adanya rambut itu bisa diperiksa gennya, DNA-nya bisa diperiksa. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Itu kan makanya kita nggak usah berbicara soal DNA ini Tuhan. Kita tidak perlu membicarakan soal DNA. Aku nggak paham DNA, engkau pun tak paham soal DNA. Kan mengatakan harus tes DNA. Ya itu tuntut aja sama yang menuntut. Saya kan nggak menuntut tes DNA, saya menuntut uji nasab. Betul nggak? Betul nggak Tuhan? Itu tuh. Ya, Anda mau ngomong. Oke. Kasih Anda ngomong beneran. Lanjut. Jadi apabila tes DNA, contohnya seperti ini. Ketika Anda menyalurkan darah Anda ke antum, apa antum menjadikan Anda? Enggak. Saya nggak paham. Itu saya nggak paham. Ya. Saya nggak paham DNA, jadi saya nggak bisa mengomentari. Daging sama seperti gula dan manis. Apa antum bisa beli gulanya doang, nggak beli manisnya? Iya, saya kalau berbicara masalah DNA Tuhan, saya nggak bisa ngomong, nggak bisa komentari karena saya bukan ahlinya. Karena boleh jadi bukan seperti apa yang Tuhan sampaikan terkait DNA gitu loh. Paham nggak? Di dalam DNA. Iya, jadi saya berbicara sesuai dengan apa yang saya pahami. Apa yang saya pahami dan saya kaji ini adalah tentang persoalan nasab. Jadi yang saya kedepankan adalah pengkajian nasab, bukan soal DNA. Kalau soal DNA itu ada tim ahlinya. Nanti kita bisa hadirkan penjelasan orang tim ahli terkait masalah DNA. Begitu Tuan. Oh gitu, mau dipanggil ahlinya. Iya harus dong. Ketika kita berbicara sesuatu kan harus kepada ahlinya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Kan gitu kan?
Allah Ta'ala berfirman kepada siapa? Kepada Itu kalamnya Rasul. terus kepada Rasul doang, bukan kepada kita gitu. Itu kan hitamnya, Pak. Kalam kodim. Apa? Suara bukan tulisan. Gimana? Kalam ya Allah, kalam kodim. Ya, Bukan terus? suara, bukan tulisan, Hmm. bukan huruf, tidak disusun. Nah, terus yang ada sekarang ini kalam apa? Ya, Al-Quranul Karim itu kalam kodim ya Allah Ta'ala melalui Ya, jalan yang saya Nabi. bacakan tadi itu kalamullah apa bukan? Di kalam Allah. Terus apa menjadi persoalan dengan kadim dengan hadis? Itu bagian ilmu tauhid. Nanti kalau saya kupas antum bingung juga nanti. Sekarang saya tanya sekarang sama antum terkait kalam kadim. Ketika Bismillahirrahmanirrahim ada lafaz Bismillah, ya, yang takdir muallak yang ada di dalam lafaz Bismillah misalkan abtadi'u, ya. Terus apa takdirnya? Karena itu kan baknya kalau di Irab itu ada dua macam ba. Ada baknya ba zaidah, ada baknya ba asliyah. Nah, kalau di Irab dia dengan ba yang mempunyai muallak, yang mempunyai ta'alluq, di dalamnya itu ada takdirnya abtadi'u. Apakah abtadi'u itu adalah min kalamillah kadim atau hadis atau bukan kalamullah? Coba jawab. Gimana? Ya. Gini aja yang singkat aja sekali pertanyaan. Segala sesuatu di dalam Al-Quran yang ditakdirkan, yang muqaddarah, yang tidak terlihat lafadznya, tapi itu Quran berhajat tarkibnya dengan kalimat yang muqaddarah. Apakah kalimat yang muqaddarah itu adalah termaksud minal Quran atau tidak? Coba jawab. Minal Quran. Oh, kalau minal Quran berarti Quran berhajat kepada sesuatu yang diciptakan oleh manusia kan? Karena kan takdir itu yang nemukan orang ahli nahu. Ya kan? Berarti Quran itu butuh kepada takdir itu kan. Nah, kalau begitu Quran itu tidak terjadi tarak. Kalau bicara Quran itu baginda Rasul. Ya, Anda berbicara ke baginda Rasul. Ketika saya tanya, ketika Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu kayak waktu turun kepada Nabi berhuruf berbunyi bersuara enggak? Kalau Nabi bersuara. Oh, jadi yang tidak berhuruf, tidak berbunyi, tidak bersuara itu bagaimana idraknya? Coba. Ya, kalam kodimnya Allah. Iya, bagaimana kita mengetahui berarti kalam yang ada di Al-Quran ini kalamnya Nabi, bukan kalam Allah dong? Jadi Quran itu kalamnya Allah. Bagaimana kalam Allah? Tadi kamu bilang kalam Allah itu tidak berhuruf, tidak berbunyi, tidak bersuara, tidak ada mahal i'rab. Sedangkan sekarang Al-Quran itu ada bunyi, ada suruh, ada tulisan, ada tarkib kalimat, ada mahal i'rab. Berarti itu bukan kalam Allah dong, sebab kalam Allah kan tidak berhuruf, tidak berbunyi, ya kan? Kan oleh makhluk. Oh, berarti Quran itu makhluk dong. Berarti Quran itu makhluk dong, nggak murni lagi sebagai kalamullah dong. Kenapa? Ya berarti kalau begitu Quran itu makhluk dong, bukan kalamullah lagi dong. Kalau bicara Quran makhluk, belum mungkinin semua Oh, yang ada di udah nggak usah bahas itu lemur tadi nanti udah salah. Udah bukan ahlinya dah bagian-bagian kalam kadim itu nggak paham sih. Udah kita kembali ke persoalan dulu. Jadi apa yang membuat sampaian itu ya meyakini bahwa sampaian itu sebagai sadatul rasul, sedangkan data nggak ada. di dalam riwayat Sayyidina Abu Bakar. Ya riwayat itu kan apapun ceritanya, riwayat yang antum sampaikan tidak memverifikasi Ubaidillah kan? Dengerin dulu dong. Dengerin dulu. Ya, lanjut. Santai ya. Sayyidina Abu Bakar. Nah, ketika itu sedang lelah. Lalu beliau ingin beristirahat di pangkuan daripada Rasulullah SAW. Ya. Dan namanya kisah di waktu itu seekor ular mematuk daripada kakinya Sayyidina Abu Bakar. Ya. Gua itu kan kejadian di gua ya. Ya. Oke. Pastikan bahwa satu ular sakit hati kesal sama Sayyidina Abu Bakar bahwasannya sudah menghalangi pandangan ular tersebut untuk memandang wajah Rasulullah SAW. Oke. Terus? Apa itu singkatnya? Bagaimana apabila kita cari ular kobra? Kalau memang itu syahadah atau tidak, kalau memang itu keturunan Rasulullah atau bukan, silakan para ular kobra 10 lah. Itu haram, itu membinasakan. Itu secara hukum fikih nggak ada cara membuktikan prosedur nasab itu dengan ngetes pakai ular, nggak ada. Kalaupun pernah kejadian, sekarang Iman aja bikin kita baru yang mengambil daripada jangan di Google tuh menurut pemahaman Wahabi. oh jangan begitu sampean. Justru sampean itu
pemahaman Khawarij kalau udah begitu, gampang menuduh orang lain. Itu salah, jangan begitu. Jangan Anda terobsesi bahwa setiap karya orang itu dia menyontek dari karya orang lain. Itu salah. Anda sudah berburuk sangka. Di situ adalah letak bahwa Anda ini dilakukan kesadahan sampeyan keturunan seorang Rasulullah. Keturunan, tar dulu. Keturunan sebagai keturunan dari zuriat Rasulullah itu ternafi akhlak buruk, husnuzon yang ada di dalam hati mereka. Tidak ada suudzon, nggak ada. Jadi berbaik sangka aja. Kami aja, saya aja nih selalu berbaik sangka. Tapi kami sedang berfaham bahwa kalian itu tidak ada jalur nasab secara ilmiah. Jadi nggak bisa husnuzon, nggak bisa suudzon standar gitu. Daripada mahal-mahal tes DNA, mendingan ular kobra aja. Kalau memang dia itu. Ya sudah, kalau memang ular kobra, ya ente ambil ular kobra, ente tes, kita ke hutan, ya ente aja yang tes. Dipatok nggak sama kobra kan gitu? Kalau nggak dipatok, nah, ente ngaku saya itu. Sekarang ente juga aneh nggak punya tauhid itu. Aneh nggak punya tauhid itu, dan aneh tidak pernah mengklaim secara hakiki bahwa aneh sadatul Rasul, nggak pernah. Aneh hanya menyampaikan bahwa saya punya sanad zuriyah, ya, daripada keturunan Said Ahmad Al-Qusyasy. Terlepas orang mengakui ataupun tidak, bagi kami tidak penting. Dari dulu, bagi kami tidak penting sanad nasab. Yang kami pentingkan adalah ilmu dan amal yang saleh untuk menjadi orang yang takwa. Begitu, Tuan. Nggak kayak sampeyan teriak-teriak di ceramah, di dalam darah kami mengalir darah Rasul, gitu kan? Kalian pernah ceramah juga, gua dengar dulu di kampus, ya kan? Ceramah bahwa ketika Nabiullah Isra Mi'raj, kami hadir ketika mereka Nabi Isra Mi'raj, kan gitu kan? Dengan alasan bahwa kami adalah sulbinya Rasulullah, kan gitu kan? Itu bagaimana tuh nasnya? Kalian Nabi Isra Mi'raj tuh Sayyidah Fatimah udah lahir. Berarti kau udah pisah sama sulbi Nabi kan? Dan kalian pun tidak terverifikasi sebagai cucu Nabi. Jari-jari kemarin yang ketika menyusui Sayyidina Hasan wal Husain. Oh iya benar, kalau Sayyidina Hasan wal Husain ya memang cucunya Rasul. Sampeyan ini dari mana jadi cucunya Rasul? Sayyidatina Fatimah Bahra al-Batul wal-Batul ini tidak bisa menyusui. Sayyidatina Fatimah itu anaknya Nabi. Udah jelas itu, nggak ada khilaf itu, ijma itu. Yang masalahnya, sampeyan ini keturunan Mbak Alawi ini dari siapa? Nyambung ke Rasul, gitu loh. Ubaidillah itu tidak terverifikasi dari kitab-kitab yang dekat dengan zaman Nabi, gitu loh. Ya, ini kayak santai saya. Boleh nggak baik, istighfar, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Saya senang sama Tuhan, saya senang.